taat kepada pemimpin. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Isma'u wa ati'u fi usrika wa yusrika wa mansyatika wa makrohika wa atharatin alaika wa in akalu malaka wa dharabu dhahraka ila ayyakuna maksiyah. Dengarkan dan taatilah pemimpin kalian dalam keadaan sulit atau mudah, dalam keadaan suka atau terpaksa. Meskipun engkau diperlakukan dengan tidak baik, dan meskipun hartamu dirampas dan dipukul punggungmu, kecuali dalam perkara maksiat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Cabang keimanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bi'dun wa sab'una au bi'dun wa sittuna syu'bah fa'afdhaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq wal haya'u syu'bah minal iman. Iman itu memiliki 70 atau 60 cabang. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah termasuk cabang keimanan. Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan arsy dan kursi. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Masamawatu sab'u fil kursy illa kahalqatin bi ardin falatin wa fadlul arsy alal kursy kafadli tilkal falah ala tilkal halqah. Langit yang 7 lapis dibandingkan kursi kecuali seperti gelang yang berada di tengah-tengah Sahara atau padang pasir. Dan keutamaan arsy dibandingkan dengan kursi seperti keutamaan Sahara tersebut atas gelang. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Malaikat memiliki sayap. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibrilalahu situmi'ati janah. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril alaihi salam dalam bentuk asli. Ia memiliki 600 sayap. Hadis riwayat Bukhari. Malaikat pemikul arsy. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Udhuni li an ahaddasa an malakin mim malaikatillah min hamalatil arsh innama baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu sab'amiati amin. Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang memikul arsy, bahwa sesungguhnya jarak antara cuping telinga hingga pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan kalamullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun.
Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Beriman kepada qada dan qadar. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu abdun hatta yu'mina bil qadari khairih wa syarrih, hatta ya'lam annama asobah lam yakun liyuhti'ah, wa annama ahto'ah lam yakun liyusibah. Tidak beriman seorang hamba sampai ia beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk, sampai ia mengetahui apa yang menimpanya tidak akan meleset darinya, dan apa yang meleset darinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Al-Kitabul Azaliyah, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla ayyahluqas samawati wal ard bihamsina alfasanah, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir para makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Kitabul Umriyah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi badani ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma yakunu alaqah misla dhalik, thumma yakunu mudghah misla dhalik, thumma yursalu ilaihil malaku fayanfuhu fihi ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, bikatsbi rizqihi wa ajalih wa amalih wa syakiyun au sa'idun. Sesungguhnya tiap-tiap kalian akan dikumpulkan penciptaannya di rahim ibunya selama 40 hari berupa nutfah, kemudian menjadi segumpal darah selama itu juga, lalu menjadi segumpal daging selama itu juga. Kemudian malaikat diutus untuk meniupkan ruh kepadanya, lalu diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari. Siksa kubur, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, adzabul qabri haqqun. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli salatan ba'da illa ta'udhu min adzabil qabr. Siksa kubur itu benar adanya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidakkah aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melakukan suatu sholat kecuali setelahnya ia berlindung dari siksa kubur. Hadis riwayat Nasai.